segera masuk. Insyaallah kajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ma'adal Furqan pekan ini dapat berkah ya, kedatangan para tamu istimewa, para asatidzah, para dai baik nasional maupun internasional. Wih, Masya Allah ya. Kan kemarin dapat kunjungan Syekh ya kan. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah juga kita mendapatkan kesempatan berkah insyaallah taala kedatangan tamu istimewa ya, yaitu Ustadzuna Aminur Ba'its hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan seperti dalam peribahasa Arab, idza habbatir riyahu fahtanimha, apabila ada angin berhembus manfaatkan baik-baik. Alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktunya spesial untuk Al-Furqan ya, karena aslinya udah lama kita minta untuk berkunjung ya, tapi sering dilewati Ustaz ya. Alhamdulillah sekarang lunas utangnya. Alhamdulillah. Insyaallah tidak berlama-lama, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini beliau akan menyampaikan tentang materi yang sangat penting bagi kita, terutama bagi para penuntut ilmu, yaitu tentang fikih ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat. Karena dalam hidup ini pasti kita akan menghadapi perbedaan pendapat. Mungkin nanti antum sama istri juga beda pendapat nanti kan ya, makanya penting sekali mengetahui fikih perbedaan ini, jangan sampai perbedaan menjadikan kita bermusuhan antara satu dengan yang lain. Insyaallah ta'ala ini akan kita kupas ya bersama narasumber kita Al-Ustadz Aminur Ba'its hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala antum sudah kenal beliau, banyak nulis buku-buku. Di antara bukunya kemarin saya dapat hadiah beberapa buku fikih bermadhab, bagus sekali. Ini ana rekomendasikan bagi para penuntut ilmu dan bagi para pemirsa juga ya, untuk ya membaca buku ini, buku yang sangat berharga, yang sangat bagus sekali, dan buku-buku lain. Dan spesialis beliau dalam bidang ekonomi ya, banyak buku-bukunya mengupas tentang perekonomian ya. Alhamdulillah, alhamdulillah yang menjadikan sebagian hambanya memiliki ilmu ya spesial dalam satu bidang tertentu yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh ya yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak berlama-lama mari kita dengarkan bersama dengan dengan khusyuk. Pastikan antum mencatat beberapa faedah demi faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Jangan lupa kertas, pulpen ya, pasang telinga baik-baik, pasang hati baik-baik. Semoga kita diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian prakata dari kami ya, jazakumullah khair kepada antum semuanya, dan secara khusus kepada Ustadzuna Aminur Ba'its hafizahullahu taala wa ra'ah yang telah bersedia mampir di Ma'had Al-Furqan dan di Masjid Jami' Al-Furqan. Semoga ini adalah menjadi ladang pahala bagi beliau dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Falyatafaddal mashkura jazahullahu khairan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mengumpulkan kita bersama komunitas ahlu sunnah. Di lingkungan ahlu sunnah bisa belajar di ma'had ahlu sunnah. Kita berharap kepada Allah, semoga sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ini, kelak nantinya di akhirat Allah kumpulkan kita kembali di surga. Amin. Dan sebuah kebanggaan yang luar biasa, saya bisa bertemu kembali dengan guru saya, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Ubaidah Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah. Dan mohon untuk diketahui bahwa saya termasuk salah satu alumni Al-Furqan, meskipun bisa jadi tidak diakui. Masya Allah. Karena cuma sebentar ya. Dulu ikut daurah bahasa di sini kurang lebih 1 bulan pada waktu masih mahasiswa. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya saya sangat grogi kalau berbicara di hadapan para jamaah semua, karena di sini ada banyak sekali calon-calon ustadz, calon-calon masyayikh, bahkan termasuk di antara yang saya yakin di hadapan saya ada banyak ustadz yang sedang kamuflase jadi santri, seperti sedang sidang skripsi. Semoga nanti mohon bimbingannya Ustadz ya, barangkali dalam apa yang saya sampaikan banyak yang salah. Saya awali dengan perkataan yang disampaikan oleh Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Inna min ni'amillahi azza wa jalla ba'da an hadahu Allahu ilal Islam ay yuqayyidahu bi syaikhin min ahli sunnah. Bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya setelah Allah berikan hidayah untuknya sehingga dia masuk Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seorang guru yang menyertainya dari kalangan ahlu sunnah, sehingga kita bisa menyelami Islam dengan benar, bisa mengenal Islam dengan baik. Sebab guru yang Allah pilihkan untuk kita adalah guru yang betul-betul mereka ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, selalu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan insya Allah Ma'had Al-Furqan termasuk salah satu di antara ma'had yang telah banyak sekali mencetak para generasi tersebar di berbagai penjuru Nusantara, mengajarkan prinsip ahlu sunnah. Banyak sekali para asatidzah baik di daerah Jawa Timur maupun bagian Jawa yang lainnya, termasuk di luar Jawa, rata-rata mereka adalah alumni dari Ma'had Al-Furqan. Semoga ini menjadi amal jariyah bagi para asatidzah Al-Furqan, terutama Al-Ustadz Al-Walid Aunur Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang beliau merupakan pendiri dari ma'had ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para asatidzah yang kami hormati, sebuah perkataan yang disampaikan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, yang ini menjadi salah satu motivasi bagi kami untuk mengenalkan materi ini kepada para jamaah. Beliau pernah mengatakan, man lam ya'rifil ikhtilaf lam yashum raihatal fiqhi bi anfih. Siapa yang tidak mengenal perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka berarti dia belum mencium harumnya fikih dengan hidungnya. Siapa yang tidak mengenal perbedaan pendapat di kalangan para ulama, lam yashum raihatal fiqhi,
bi anfihi, berarti dia belum mencium harumnya fikih dengan hidungnya. Aroma belajar fikih terlihat akan semakin indah, dalam arti bisa mengajarkan manusia untuk lebih dewasa dalam memandang realita yang ada di masyarakat ketika dia memahami perbedaan pendapat. Karena salah satu di antara penyebab sebagian ikhwah yang sudah ngaji kemudian dia lebih mudah memberikan vonis, di antara sebabnya adalah kurang memahami perbedaan pendapat. Kemarin saya sempat mendapatkan sebuah poster ya, yang poster itu menyebutkan ciri-ciri masjid ahlu sunnah. Nah, di antara yang disebutkan adalah tidak melakukan kunut subuh. Tidak melakukan kunut subuh. Kita memang yang ada di sini Al-Furqan ikut kunut atau tidak, Ustaz? Kunut nazilah. Kunut nazilah, Masya Allah. Kita memang berpendapat bahwasanya ketika subuh tidak melakukan kunut, tapi menyebut bahwa ketika di sebuah masjid melakukan kunut subuh sebagai masjid yang bukan masjid ahlu sunnah, ini termasuk kesimpulan yang tidak tepat. Karena kita mengetahui bahwa kunut subuh termasuk di antara ikhtilaf ijtihadiyah, perbedaan yang muncul didasari karena ijtihad para ulama, sehingga ada sebagian madhab yang mensyariatkan kunut subuh seperti madhab Syafi'iyah dan madhab Malikiyah. Maka menyebut masjid yang tidak kunut subuh sebagai masjid bukan ahlu sunnah, ini termasuk di antara kesimpulan yang kurang tepat. Itu salah satu di antara contoh ya, efek samping ketika orang yang sudah belajar agama tapi dia tidak mengetahui adanya perbedaan, akhirnya sampai memberikan sebuah label yang itu tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Sebenarnya hal yang sama juga dialami oleh masyarakat secara umum. Kita mengetahui misalnya ada orang yang dia tidak memahami perbedaan sunnah-sunnah Nabi SAW yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Rasulullah SAW mengajarkan beberapa redaksi doa dalam sholat. Misalnya ada redaksi yang bermacam-macam untuk doa iftitah, ada redaksi yang bermacam-macam untuk tasyahud, dan beberapa doa-doa dalam rukun yang lainnya. Sampai kemudian ketika dalam sebuah lembaga pendidikan, redaksi yang diajarkan dalam gerakan tertentu hanya satu doa, akhirnya dipahami berarti doa inilah yang paling benar, selain itu jadi dianggap keliru. Maka kita mengenal ada istilah tahiyatnya Muhammadiyah. Gimana redaksinya? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini diklaim sebagai tahiyatnya Muhammadiyah. Kalau at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ini tasyahudnya siapa? NO, Ma'arif. Padahal dua-duanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu bersumber dari hadisnya Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari Muslim, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Yang satu bersumber dari Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Muncul klaim bahwasanya ini adalah tasyahudnya Muhammadiyah, yang ini tasyahudnya NU. Berawal dari ketika orang tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Termasuk diantaranya ketika doa iftitah. Antum kalau membaca doa iftitah redaksinya gimana? Enggak baca? Karena imamnya terlalu cepat baca Fatihah ya. Tayyib. Antum kelas berapa, Mas? Takhassus 1. Doa iftitahnya biasanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Itu khas Al-Furqan atau bukan? Oh bukan. Masya Allah. Di ma'had yang lain juga diajarkan ya. Tayyib. Alhamdulillah ketika kita mengenal adanya sunnah tanawwu,
Nabi SAW mengajarkan redaksi 1, redaksi 2, redaksi 3. Salah satu di antara pengaruh yang baik yang bisa kita dapatkan adalah menghindari potensi ta'assub terhadap golongan tertentu, ormas tertentu, sehingga untuk sunnah tanawwu maka kita disyariatkan untuk menghafalkan semampu yang bisa kita lakukan. Tayyib. Dari situlah insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas beberapa poin berkaitan dengan fikih ikhtilaf. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan istilah. Ada istilah khilaf, ada istilah ikhtilaf. Ada khilaf, ada ikhtilaf. Apa perbedaannya? Sebagian ulama mengatakan bahwa khilaf maupun ikhtilaf adalah dua kata yang sinonim, artinya memiliki makna yang sama, sehingga mau disebut khilaf boleh, mau disebut ikhtilaf juga boleh. Dan ini merupakan penggunaan jumhur ulama, sehingga terkadang mereka menyebut ikhtilaf dan terkadang mereka menyebut khilaf. Tidak ada bedanya. Namun sebagian ulama membedakan antara dua istilah ini. Di antaranya adalah Abul Baqa Al-Kafawi dalam kitabnya Al-Kulliyat. Beliau mengatakan antara khilaf dan ikhtilaf ada perbedaan. Bagaimana sisi perbedaannya? Yang pertama, ikhtilaf adalah perbedaan yang keduanya didasari oleh dalil. Ikhtilaf adalah perbedaan yang keduanya didasari oleh dalil. Sehingga munculnya perbedaan itu karena perbedaan dalam berijtihad, perbedaan dalam memberikan sudut pandang. Akhirnya hasilnya berbeda. Sedangkan khilaf adalah perbedaan yang tidak didasari oleh dalil. Yang satu jelas benarnya, yang satu jauh dari kebenaran. Contohnya bagaimana, Pak? Kalau ikhtilaf contohnya misalnya perbedaan tentang bagaimana cara mengacungkan jari ketika tasyahud, perbedaan posisi tangan ketika bersedekap, perbedaan ketika ada banyak sekali dalam sholat ya, perbedaan apakah waktu i'tidal itu sedekap atau tidak. Perbedaan semacam ini disebut dengan ikhtilaf. Kalau yang khilaf, yang satu punya nilai kekuatan, yang satu tidak punya landasan. Terjadi perbedaan, apakah Aisyah radhiyallahu anha wanita pezina ataukah wanita suci? Ada khilaf antara siapa? Ahlu sunnah dengan orang Syiah. Yang jelas ini tidak bisa kita hiraukan. Contoh yang lain, ada perbedaan apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah kalamullah yang bukan makhluk, ataukah Al-Quran itu kalamullah dan dia makhluk. Ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan siapa? Mu'tazilah. Nah, contoh seperti ini yang satu didasari oleh dalil dan merupakan bagian dari prinsip Ahlussunnah, dan yang satu tidak didasari oleh dalil atau bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah. Yang pertama disebut dengan ikhtilaf, yang kedua disebut dengan khilaf. Tayyib. Kemudian yang kedua, ikhtilaf merupakan pengaruh dari perbedaan ijtihad yang dimiliki oleh masing-masing ulama. Sedangkan khilaf terjadi karena pengaruh bid'ah. Khilaf terjadi karena pengaruh bid'ah. Orang punya pemahaman menyimpang, terus nyari-nyari dalil, nyari-nyari alasan. Dan setiap orang berpendapat pasti dia punya alasan. Orang Syiah ketika dia berbicara tentang masalah nikah mut'ah, tentang masalah kafirnya sahabat, mereka punya dalil. Tapi dalil itu dicari setelah mereka punya prinsip yang menyimpang,
punya bid'ah terlebih dahulu, baru nyari-nyari alasan. Sehingga perbedaan ini berangkat dari pemahaman bid'ah yang dimiliki oleh kelompok yang menyimpang. Mahfum insyaallah. Tapi kalau yang terjadi di kalangan para ulama, perbedaan itu tidak dibuat-buat. Terus kenapa muncul perbedaan? Karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang sebuah dalil. Sehingga yang satu misalnya memahami dalil ini sahih, yang satu memahami dalil ini dhaif, sesuai dengan kemampuan mereka dalam menilai apakah hadis ini sahih ataukah dhaif. Dan masing-masing niatnya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga yang satu berpendapat A, ini saya yakini bisa bertakwa kepada Allah. Yang satu berpendapat B, dan dia yakin ini adalah jalur untuk bertakwa kepada Allah. Berarti ikhtilaf muncul karena apa ini? Semangat untuk berusaha menyesuaikan diri dengan kebenaran. Ikhtilaf itu muncul karena semangat untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Namun karena manusia dan para ulama mereka berbeda dalam pendekatan, akhirnya hasilnya berbeda. Paham insyaallah? Tayyib. Selanjutnya kita akan memberikan catatan beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait ikhtilaf. Yang pertama, bahwa perbedaan pendapat itu merupakan sunnatullah. Perbedaan pendapat itu merupakan sunnatullah. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ketika beliau menasihatkan kepada para sahabat. Lalu beliau mengatakan, innahu may ya'ish minkum fasayara fi ikhtilafan katsira. Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal, maka akan menjumpai banyak sekali perbedaan. Siapapun di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal, dia akan menjumpai banyak sekali perbedaan. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, pernahkah sahabat mengalami perbedaan pendapat? Pernah atau tidak? Pernah, beberapa kali. Namun rujukannya ada. Apa rujukannya? Wahyu atau fatwa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu beliau telah memberikan jawaban, masalah selesai. Semuanya kembali kepada satu jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ketika ada orang yang dia tetap mengambil prinsip yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang semacam ini di masa sahabat sampai divonis sebagai munafik. Sebagaimana kejadian Dzul Khuwaisirah. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah dan para sahabat ada yang membicarakan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi sebagian sahabat, ada yang dikasih banyak, ada yang cuma dikasih sedikit, ada yang bahkan tidak dikasih. Dzul Khuwaisirah berkomentar, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Dia tidak terima dengan keputusan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau mengatakan, "Faman ladzi ya'dil illam a'dil." Siapa yang bisa adil kalau aku sebagai seorang nabi tidak bisa adil? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bagaimana? Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa, innahu munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya, sesungguhnya orang ini adalah munafik. Sehingga di masa itu, siapa yang sudah mendapatkan penjelasan dari Nabi, keputusan dari Nabi, tapi dia masih memilih pendapat yang berbeda, maka divonis oleh para sahabat sebagai munafik. Maka mereka sangat ketat dalam masalah mengambil fatwa dari Rasulullah SAW. Begitu terjadi perbedaan pendapat dan Nabi SAW sudah memutuskan, tidak boleh untuk mengambil yang lain. Tayyib. Kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, hakim dalam masalah ini
sudah tidak ada. Sehingga para sahabat ketika terjadi ikhtilaf, maka hakim mereka adalah merujuk kepada dalil. Jika ada dalil yang dijadikan sebagai pusat rujukan, kalau tidak ada, mereka kembalikan kepada masing-masing ijtihadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, semakin jauh dari zaman nubuwah, maka keberadaan ikhtilaf akan semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taqsuraz zalazil wa yataqarabaz zamanu wa tadhharal fitan wa yakthural haraj wa huwal qatlu al-qatlu. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut, kemudian sering terjadi gempa, kemudian waktu berjalan lebih cepat, wa tadhharal fitan, terjadi banyak sekali fitnah, dan sering terjadi al-haraj, yaitu pembunuhan. Dan itu merupakan pengaruh dari perbedaan yang terjadi di tengah umat manusia, sehingga sampai menimbulkan pengaruh apa? Terjadinya pembunuhan. Itu terjadi di akhir zaman. Maka bagian dari tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah munculnya perbedaan yang semakin banyak di tengah umat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam Al-Qur'an, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Jika Tuhanmu berkehendak, maka Allah taala akan jadikan manusia ini sebagai umat yang satu, namun mereka selalu berbeda pendapat, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Tayyib. Kami ingin menyampaikan hal ini karena ada sebagian di antara masyarakat kita yang fobia dengan perbedaan, yang takut dengan perbedaan. Saya pernah dikasih peringatan oleh salah satu takmir masjid, panitia kajian. Beliau menyampaikan, ini di Jogja ya, kalau di sini Mas, jangan sampai menyinggung masalah ikhtilaf. Kami di sini tidak boleh membahas masalah ikhtilaf. Terus saya tanya, kenapa Pak? Pokoknya di sini biarkan masyarakat satu pendapat, adem ayem satu pendapat. Itu salah satu di antara contoh bagaimana orang itu takut ketika membahas masalah ikhtilaf. Ada juga sebagian di antara mereka yang suka berdakwah Islam, keliling dari satu masjid ke masjid yang lain ya. Kadang ada yang bawa kompor, ada yang bawa panci. Mereka ceramah di depan umum. Salah satu di antara penyebab perpecahan kaum muslimin adalah belajar fikih. Kenapa? Karena dalam kajian fikih itu terlalu banyak pendapat. Ini berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C. Sehingga bagi mereka, kenapa takut belajar? Salah satu di antara alasannya adalah dalam kegiatan belajar itu sering sekali membahas masalah ikhtilaf di kalangan ulama, dan mereka paling anti dengan itu. Sehingga mereka nggak mau ketika dalam kajian menyinggung masalah perbedaan. Takut belajar karena apa? Ada perbedaan. Jawaban dari apa yang tadi kita sampaikan bisa kita jadikan sebagai salah satu jawabannya. Kita sampaikan bahwa ikhtilaf itu sunnatullah. Anda kalau mau menjadikan seluruh umat manusia hanya satu pendapat, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Manusia selalu berbeda pendapat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Berarti belajar ikhtilaf hakikatnya apa? Mengenal realita yang ada di lapangan. Mazhab ini berpendapat demikian, mazhab ini berpendapat demikian. Sudah? Setelah kita mengenal realita, kita akan bisa menjadi lebih dewasa dalam memposisikan diri, sehingga tahu mazhab ini berpendapat demikian karena latar belakangnya seperti ini, mazhab yang ini berpendapat demikian karena latar belakangnya seperti ini. Kita akan menjadi lebih dewasa sebab kita mengetahui adanya perbedaan yang itu merupakan realita di lapangan. Antum barangkali ketika sudah terjun di
dunia dakwah, nanti kalau menjumpai seperti ini sudah bisa tahu jawabannya, dan itu real kami jumpai. Ada orang yang tidak mau belajar perbedaan pendapat, dan ada orang yang takut belajar fikih, alasannya karena di situ banyak terjadi perbedaan. Padahal perbedaan itu apa? Sunnatullah. Sehingga dipelajari saja, nggak perlu takut. Dan belajar perbedaan bukan dalam rangka untuk membenarkan semuanya, tapi agar kita bisa lebih dewasa dalam menyikapinya. Tayyib. Selanjutnya, adanya sunnatullah terhadap perbedaan yang ada di lapangan itu merupakan sunnah kauni, masalah kauni, artinya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masalah ini tidak bisa kita jadikan sebagai pembenar keberadaan perbedaan. Namun kita mengakui keberadaan itu ada di lapangan. Maksud saya, setelah kita mengenal adanya perbedaan, tujuannya bukan untuk membenarkan semuanya, tapi tujuannya adalah agar kita tahu realita di lapangan. Catatan berikutnya, kita akan membahas tentang macam-macam ikhtilaf. Kita akan membahas tentang macam-macam ikhtilaf. Secara umum, ikhtilaf bisa kita bagi menjadi dua. Ikhtilaf bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ikhtilafut tanawwu. Ikhtilaf at-tanawwu. Apa itu ikhtilaf tanawwu? Ikhtilaf yang sifatnya ragam, karena semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf yang sifatnya ragam karena semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhtilaf tanawwu ada dua. Yang pertama, ada yang disatukan sehingga salah satu tidak diberlakukan. Yang pertama, ada yang disatukan sehingga salah satu tidak diberlakukan. Saya ulang ya. Ikhtilaf tanawwu tadi apa? Perbedaan yang sifatnya ragam karena semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk ikhtilaf jenis ini ada dua. Yang pertama, ada yang sudah disatukan. Alhamdulillah. Baik, kita ulang ya. Ikhtilaf tanawwu ada yang sudah disatukan sehingga yang lain tidak diberlakukan. Dan untuk yang sudah disatukan ini ada dua keadaan. Yang pertama, ada yang dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sendiri sudah tidak memberlakukannya. Contohnya apa? Contohnya adalah posisi tatbik ketika ruku. Posisi tatbik ketika ruku. Kita kalau ruku, tangan menggenggam apa? Lutut. Tangan mencengkram di lutut. Dan jari direnggangkan. Sebagaimana keterangan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabi'ah wa idza sajada dhamma asabi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku beliau renggangkan jarinya, kalau sujud beliau rapatkan jarinya. Kita ketika ruku menggenggam lutut. Dulu ada cara ruku yang berbeda dengan ini, yaitu posisi tatbik. Bagaimana posisi tatbik? Kedua telapak tangan digabungkan begini, lalu ditaruh di tengah antara dua lutut. Yang pakai sarung, pakai jubah bisa praktek. Kalau pakai celana bolong ya. Baik, coba ada yang pakai sarung di sini?
Yang pakai sarung tidur orangnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Tayyib. Bisa dipraktekkan tatbik bagaimana tadi? Oke, coba praktek tatbik. Begini. Berdiri. Nah, berdiri. Nah, berdiri sudah. Lihat ke arah kamera. Masya Allah. Sudah nikah belum? Oh, Masya Allah. Promosi. Tayyib, begini. Terus kedua telapak tangan yang digabungkan ini ditaruh di antara dua lutut. Coba. Ditaruh di antara seperti posisi ruku. Ya, masukkan, ditaruh di tengah di antara dua lutut. Nah, kayak ruku, kayak orang ruku. Nah, insyaallah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kedua telapak tangan digabungkan, kemudian ditaruh di antara dua lutut. Posisi ini namanya apa? Tatbik. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu masih mempraktikkan ini. Namun sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkannya. Sehingga tatbik sudah tidak lagi diberlakukan, maka cara rukuk tinggal satu, yaitu kedua telapak tangan mencengkram posisi lutut. Dulu boleh dua cara, bisa mencengkram posisi lutut, bisa tatbik. Sekarang tinggal satu cara. Ini contoh sunat tanawwu yang disatukan, karena yang satu diapain? Yang satu diapakan? Dinasah, dihapus oleh Nabi SAW, dalam arti beliau telah meninggalkannya. Yang kedua, ada sunnah tanawwu yang semuanya diajarkan, namun kemudian disatukan berdasarkan ijma' sahabat. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah model qiraah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan 7 dialek bahasa. Dengan 7 dialek bahasa. Ada bahasa Hudzail, ada bahasa Quraisy, ada bahasa suku yang lain. Jumlahnya ada 7. Kita mengenal misalnya dalam bahasa Jawa ada berapa dialek bahasa, Pak? Rotok ngetan, mambu Madura, ya. Ngulon saithik Surabayaan. Ngulon sedikit nanti Ngawi, Bojonegoro dan sekitarnya. Semakin ke barat rotok alus Jogja dan Solo. Ke barat lagi tambah ngapak. Ke barat lagi mambu Sunda, Cirebon. Dalam satu pulau yang semuanya terhitung sebagai bahasa Jawa, tapi ada banyak dialek. Bahasa Arab kurang lebih juga demikian. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan 7 dialek bahasa, dan itu atas permintaan Nabi SAW, memberikan kemudahan bagi umatnya. Tayyib. Sampai akhirnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibnul Yaman sepulang dari Azerbaijan menjumpai ada 2 kaum muslimin yang berantem gara-gara apa? Mereka beda cara baca Quran. Akhirnya Hudzaifah menyampaikan kepada Utsman, adrikil ummah, segera selamatkan umat ini, karena kalau tidak mereka akan berantem sebagaimana yang terjadi pada kaum Nasrani, yang terjadi kepada ahli kitab. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan musyawarah, kemudian memutuskan agar qiraah yang dibaca oleh kaum muslimin disatukan ke dalam bahasa Quraisy jika di situ ada perbedaan. Tayyib, sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah kodifikasi Al-Qur'an. Dan sampai sekarang kita mengenal dengan satu bahasa. Walhamdulillah, kaum muslimin Qur'annya seragam meskipun perbedaan tetap terjadi di masyarakat. Tayyib. Selanjutnya kita beralih kepada khilaf tanawwu jenis yang kedua. Khilaf tanawwu jenis yang kedua adalah ikhtilaf tanawwu yang semuanya masih diberlakukan. Ikhtilaf tanawwu yang semuanya masih diberlakukan. Contohnya redaksi adzan. Ada redaksi adzan yang ma'ruf seperti yang kita kenal. Ada redaksi adzan yang pernah dibaca oleh Abu Mahdzurah, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika di Mekah, di mana beliau melakukan tarji', yaitu mengulang lafaz apa? Lafaz apa yang diulang? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 kali dengan mic dalam, dengan speaker dalam. Kemudian nanti dikeraskan dengan speaker luar, diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ini apa ini? Ada tarji' ketika adzan. Meskipun sunnah seperti ini sudah mulai jarang dilakukan, dan dulu termasuk di antara adzan yang dipraktekkan oleh muadzinnya Nabi SAW yang ada di Mekah, yaitu Abu Mahdzurah. Kemudian ada banyak sekali dalam sholat redaksi-redaksi dari bacaan-bacaan dalam rukun, ketika iftitah, ketika ruku, ketika sujud, i'tidal. Aneka redaksi itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk menghafalkan semua redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa manfaat. Satu, kita dianjurkan untuk menghafalkan semua redaksi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukun salat, dengan manfaat satu, agar bisa melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau yang dihafal cuma satu, yang lain nggak pernah dihafal, nggak pernah dipelajari, sunnah itu akan menjadi hilang dan tidak lestari. Yang kedua, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah praktek A, pernah praktek B, pernah praktek C. Antum praktekkan semuanya, berarti antum mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bergantian. Yang ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis dalam sholat. Gimana Pak itu Pak? Orang bisa melakukan seperti ini jika yang dihafalkan cuma satu doa, ruku Allahu Akbar, meskipun ngantuk otomatis baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kenapa? Karena yang dihafal cuma satu. Orang ketika sujud Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, karena yang dihafal cuma satu, memicu terjadinya gerakan otomatis ketika sholat, dan itu bisa mengurangi nilai kualitas kekhusyuan dalam sholat, sebab sholatnya sambil tidak serius merenungkan apa yang dia baca. Beda dengan orang yang punya bacaan lebih dari satu. Ruku Allahu Akbar, doa mana yang saya pilih? Dia milih dulu. Milih itu menyebabkan dia lebih serius memikirkan sholatnya. Apakah membaca Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh, ataukah membaca Subhana Rabbiyal Azim, ataukah membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ataukah membaca doa-doa yang lainnya. Mikir itu menambah nilai kekhusyuan dalam salatnya. Dan manfaat yang keempat adalah menghindari ta'assub golongan, disebabkan karena orang hanya belajar satu, tidak mengenal yang lain, sehingga dianggap yang satu ini adalah ajaran yang paling benar dari Pahat Al-Furqan, sementara yang lain keliru. Contohnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Tayyib. Selanjutnya kita beralih kepada bentuk ikhtilaf yang kedua, yang disebut dengan ikhtilaf at-tadad. Yang disebut dengan ikhtilaf at-tadad. At-tadad tulisannya alif lam ta, dod saudaranya sod, dal. Alif lam ta dod saudaranya sod, kemudian alif terus dal. Ikhtilafut tadad. Disebut ikhtilafut tadad dari kata diddun. Diddun artinya apa? Lawan. Karena perbedaan ini saling bertentangan. Saling bertentangan dalam hal apa? Saling bertentangan dalam hal nilai kebenaran.
Saya ulang ya, disebut sebagai ikhtilaf tadad karena perbedaan ini saling bertentangan. Bertentangan dalam hal apa? Dalam hal nilai kebenaran. Meskipun bukan berarti bertentangan dari sisi hakikat. Kalau hakikatnya sih dia hanya perbedaan warna. Hijau dengan biru itu perbedaan warna. Tapi nilai kebenarannya beda. Yang benar cuma salah satu, Pak. Kalau enggak hijau, biru. Nah, ikhtilaf seperti ini disebut dengan ikhtilaf apa? At-tadad. Tayyib. Selanjutnya dilihat dari latar belakangnya, ikhtilaf tadad dibagi menjadi dua. Dilihat dari latar belakangnya, ikhtilaf at-tadad dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan pendapat yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Perbedaan pendapat yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Dan itulah ikhtilaf yang terjadi di antara para ulama ahlu sunnah. Itulah ikhtilaf yang terjadi di antara para ulama ahlu sunnah. Ada perbedaan yang terjadi di kalangan ahlu sunnah, baik di kalangan para ulama maupun di kalangan para asatidzah, termasuk juga di kalangan para santri. Selama itu masih dari ruangan bahwasanya masing-masing punya semangat untuk mengikuti kebenaran, maka ini masuk dalam kategori ikhtilaf tadad yang pertama. Tayyib. Selanjutnya, ikhtilaf tadad jenis ini yang berangkat dari latar belakang karena semangat untuk mengikuti kebenaran dibagi menjadi dua. Ikhtilaf tadad jenis ini, ikhtilaf yang berangkat karena semangat untuk mengikuti kebenaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtilaf mu'tabar. Ikhtilaf mu'tabar, yaitu perbedaan yang diperhitungkan. Perbedaan yang diperhitungkan, yang juga sering disebut dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Yang sering disebut dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Yang kedua, ikhtilaf yang ghair mu'tabar. Ikhtilaf yang ghair mu'tabar, perbedaan yang tidak diperhitungkan. Yang ini sering disebut dengan al-masail al-khilafiyah. Yang kedua ini sering disebut dengan al-masail al-khilafiyah. Bagaimana batasannya? Saya bacakan keterangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau pernah menyebutkan, qala famal ikhtilaful muharram. Jika ada yang bertanya, apa bentuk ikhtilaf yang statusnya haram? Qultu, kata beliau, kullu ma aqama Allahu bihil hujjata fi kitabihi au ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam mansusan bayyinan lam yahillal ikhtilafu fihi liman alimahu. Maka aku jawab, bentuk ikhtilaf apa yang haram? Kata Imam Syafi'i, semua masalah yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang tegas. Saya ulang, kata Imam Syafi'i, perbedaan apa yang statusnya haram? Kata beliau, semua permasalahan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran atau oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang tegas, maka tidak halal adanya ikhtilaf. Maka tidak halal adanya ikhtilaf. Liman alimahu, bagi orang yang mengetahui dalil itu.
tidak halal adanya ikhtilaf bagi orang yang mengetahui dalil itu. Dipahami di sini? Tayyib. Sehingga kalau sudah jelas keterangannya dari Al-Quran maupun hadis, nggak boleh ada yang berbeda. Nah, ketika masih ada perbedaan dan itu masih dalam ruangan ahlu sunnah, maka termasuk di antara ikhtilaf yang ghair mu'tabar, meskipun kita tidak suudzon kepada ulama yang punya pendapat yang berbeda, karena bisa jadi beliau berbeda itu sebabnya tidak mengetahui dalil, belum sampai hadis itu kepadanya, atau karena ada alasan yang lain. Mafhum insyaallah? Tayyib. Contohnya apa Pak? Contohnya tayyib. Contoh ikhtilaf yang masih dalam ruangan ahlu sunnah dan dia statusnya ghair mu'tabar. Yang satu dalilnya sangat kuat, yang satu sangat lemah, atau yang satu bahkan tidak didukung oleh dalil atau bertentangan dengan dalil kuat ini. Misalnya, terdapat perbedaan pendapat, apakah takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat atau bukan? Dalam madhab jumhur ulama, jamaahir ulama mengatakan takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Tapi menurut Hanafiyah, takbiratul ihram bukan termasuk rukun sholat. Sehingga dalam madhab Hanafiyah, orang boleh sholat meskipun tidak mengucapkan Allahu Akbar. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama, masih dalam ruang lingkup ahlu sunnah. Seusai orang takbiratul ihram, apakah disyariatkan untuk sedekap ataukah tangan dilepas? Ada ikhtilaf antara jumhur ulama dengan Malikiyah. Sebagian ulama Malikiyah melepas tangannya dan dia tidak sedekap, bahkan menilai sedekap ini tidak disyariatkan sehingga makruh untuk dilakukan. Maka yang tepat ketika berdiri tangannya dilepas. Jumhur ulama mengatakan nikah itu harus pakai wali. Sedangkan menurut Hanafiyah, wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Sehingga antum ketika ngelamar tidak perlu tanya ke bapaknya, langsung ke sasaran. Kalau setuju bisa langsung akad nikah, karena tidak harus pakai wali. Ini kalau membahas nikah kok senyum-senyum kenapa? Kelas berapa Mas? Gedek-gedek. Oh bukan santri. Santri kelas berapa? Kelas 2 MTS Mas. Udah nikah? Belum. Sensitif kalau santri bahas masalah nikah ya. Kita balik ke sini. Nah, ketika ada perbedaan ini, kenapa kok Hanafiyah memilih pendapat seperti itu? Dia punya pendapat demikian. Kita yakin latar belakangnya bukan karena mereka punya penyimpangan, tapi mereka punya latar belakang bahwasanya inilah yang lebih sesuai kebenaran, tapi jauh dari hasilnya, jauh dari kebenaran. Dipahami insyaallah? Saya ulang ya, semua perbedaan pendapat dalam lingkungan ulama ahlu sunnah adalah perbedaan pendapat yang didasari oleh semangat apa? Mengikuti kebenaran. Namun hasilnya ada dua, ada yang layak untuk diakui, ada yang tidak layak untuk diakui. Yang layak diakui disebut apa tadi? Ikhtilaf mu'tabar. Yang tidak layak untuk diakui disebut apa? Ikhtilaf ghairu mu'tabar. Tayyib. Sehingga ketika tidak layak diakui, sebabnya adalah yang satu nilai kekuatan kebenarannya sangat besar, sementara yang satunya nilai kekuatan kebenarannya kecil, sehingga tidak layak untuk diakui. Nah, Imam Syafi'i melanjutkan, wa ma kana min dzalika yahtamilu ta'wil wa yudraku qiyasan fadhahaba al-muta'awwilu awil qayisu ila ma'nan yahtamiluhu al-khabar awil qiyas
fa in khalafahu fi ghairuhu lam aqul innahu yadhiqu alaihi dhiqal khilaf fil mansus. Lalu beliau sebutkan bentuk ikhtilaf yang muktabar. Namun jika dalil itu masih memungkinkan untuk ditakwil atau masalah itu dipahami berdasarkan kias, lalu ulama yang mentakwil atau yang menggunakan kias mengambil pendapat yang masih bisa diterima secara takwil dan kias, lantas ada ulama lain yang berbeda pendapat dengannya, kata beliau, menurut saya tidak boleh disempitkan sebagaimana kasus ikhtilaf yang menyalahi dalil tegas. Ini kesimpulan dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi tadi kita membuat kesimpulan ikhtilaf ada yang muktabar dan tidak muktabar. Ini berdasarkan keterangan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Berdasarkan keterangan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu kitab apa jamaah? Kitab usul fikih yang pertama. Kitab usul fikih, kitab yang dianggap sebagai kitab usul fikih yang pertama. Siapa penulisnya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Selanjutnya, perbedaan jenis yang kedua. Tadi kita sudah membahas perbedaan ada dua garis besarnya ya. Yang pertama apa tadi? Perbedaan yang sifatnya tanawwu. Nah, perbedaan yang sifatnya tanawwu, yang sifatnya ragam ada beberapa macam, ada dua macam. Kemudian kita belajar perbedaan yang sifatnya tadad. Perbedaan yang sifatnya tadad ada dua. Yang pertama, perbedaan yang didasari semangat untuk mencari kebenaran. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah perbedaan yang berangkat dari pemikiran menyimpang. Perbedaan yang berangkat dari pemikiran menyimpang. Sehingga mereka berbeda pendapat karena mereka punya racun pemikiran. Dalam kurung syubhat. Karena mereka punya racun pemikiran, yaitu syubhat. Contohnya apa Pak? Perbedaan dalam masalah akidah antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah, antara ahlu sunnah dengan khawarij. Perbedaan dalam masalah menilai pemimpin yang dolim. Ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah, antara ahlu sunnah dengan khawarij. Perbedaan dalam menilai orang yang melakukan dosa besar. Ada perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Semua perbedaan itu, kenapa Mu'tazilah beda pendapat, kenapa Khawarij beda pendapat? Karena latar belakangnya adalah apa tadi? Syubhat. Racun pemikiran yang ada pada diri mereka, sehingga mereka membuat adanya beda pendapat. Dan perbedaan semacam ini layak untuk dinyatakan sebagai pendapat yang menyimpang, dalam kurung sesat, gitu ya. Karena ini keluar dari syubhat. Tayyib. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang ketiga. Syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar sebuah perbedaan itu mu'tabar. Mu'tabar tadi apa? Mu'tabar tadi apa? Layak untuk diakui. Mu'tabar artinya apa? Layak untuk diakui. Yang pertama, perbedaan itu berasal dari ahlinya. Perbedaan itu berasal dari ahlinya. Karena itu jika ada pendapat baru, tapi pendapat yang baru itu tidak berasal dari ahlinya, maka tidak dianggap sebagai perbedaan. Contoh ya, dalam disiplin ilmu selain agama, dihargai latar belakang orang yang berbicara.
Sehingga dalam masalah kedokteran yang boleh bicara siapa? Ahlinya, dokter atau tenaga medis atau yang lainnya. Terjadi perbedaan pendapat dalam memandang apakah COVID ini penyakit yang berbahaya atau tidak. Dokter 1 mengatakan berbahaya grade 10. Dokter 2 mengatakan berbahaya grade 5. Dokter 3 mengatakan berbahaya grade 3. Paijo mengatakan tidak berbahaya. Sinten Pak Paijo niki Pak? Kuli Batu. Kalau Paijo berpendapat yang berbeda, wong koyo ngene kok wis ora usah maskeran. Salat ya salat, arep ngopo-ngopo wis ora usah maskeran. Kalau misalnya Paijo ini berpendapat yang berbeda dengan para dokter, bisa nggak kita katakan dalam hal ini ada 4 pendapat? Dokter dari Surabaya mengatakan seperti ini, dokter dari Jogja mengatakan seperti ini, dokter dari Lombok mengatakan seperti ini, Paijo mengatakan seperti ini. Diakui enggak? Kenapa tidak diakui? Karena keluar dari orang yang bukan ahlinya. Dan itu diakui dalam semua disiplin ilmu. Maka dalam ilmu agama kita juga harus mengakui bagian itu. Sehingga tidak boleh sembarangan orang bicara dalam masalah ilmu agama. Latar belakangnya ahli matematika. Dia bicara masalah sejarah yang dikaitkan dengan realita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya dia membuat kesimpulan, kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di Magelang, yaitu Candi Borobudur. Kemudian daerahnya disebut dengan Sleman. Nah, itu tempat saya ya. Makanya disebut Sleman dikaitkan dengan nama Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Bilqis itu kerajaannya ada di Prambanan. Karena itu disebut daerah sekitar Prambanan sebagai Kecamatan Boko. Nah, di situ ada namanya Kecamatan Boko dari kata Bilqis. Ini godak-gadik orang matuk. Dan orang percaya, Pak. Ada orang yang percaya. Ada salah satu di antara pembaca di web konsultasi syariah.com ya. Dulu beliau sering menyumbangkan tulisan. Tapi kami melalui majalah Al-Furqan yang kami kutip lalu kami taruh di web konsultasi syariah. Ada kolom pertanyaan. Salah satu di antara pembaca mengatakan, "Pak, saya siap berdebat untuk membela bahwa betul Candi Borobudur itu kerajaannya Sulaiman." Masya Allah. Karena yang berbicara ini orang doktor, profesor, ahli bidang matematika. Betul apa kata pepatah Arab? Likulli syai'in warith. Antum buang apapun itu pasti ada yang nemu. Antum buang apapun itu pasti ada yang nemu. Buang minyak wangi ada yang nemu. Buang tisu mungkin ada yang nemu. Botol bekas dibuang ada yang nemu. Puntung rokok dibuang ada yang nemu. Makanya kalau ada orang yang punya pendapat yang aneh kok punya pengikut, likulli syai'in warith. Manusia itu buang apapun ada yang nemu. Sehingga tidak heran kalau di negara kita termasuk di antara tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan adanya sekte-sekte baru, keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, yang aneh. Orang itu betapa mudahnya untuk mengikuti orang lain hanya sebatas melihat gelar. Baik. Akhirnya dalam masalah agama, kadang orang tidak memperhatikan masalah ini. Terlihat suasana ini begitu nampak di dunia kampus. Mimbar yang ada di Maskam ya, Masjid Kampus UGM. Ini saya cerita pengalaman dulu. Kalau yang ngisi kultum tarawih itu berasal dari dosen teknik, maka dia berbicara pakai Al-Quran dipaksa untuk mendukung teknik. Kalau yang ngisi kultum berasal dari dosen MIPA, nanti dia bicara dengan Quran dipaksa untuk mendukung ilmu kimia. Kalau yang berbicara dokter, Al-Quran dipakai untuk dukung kedokteran, ilmu sosial juga sama dan seterusnya. Akhirnya gantian Pak, selama 1 bulan mereka gantian dari masing-masing fakultas yang ada. Masya Allah, Al-Quran dipaksa untuk ditarik ke kanan, ke kiri.
bicara tentang masalah agama sesuai dengan ilmu yang dia pelajari di kampus. Nah itu contoh ya, orang berbicara masalah agama tapi dia tidak punya latar belakang masalah agama, akhirnya Qur'annya dicomot dipakai untuk mendukung ilmu umum yang dia geluti. Tayyib. Dalam Islam tidak boleh seperti ini. Siapa yang bicara agama, dia harus menghargai bagaimana latar belakangnya. Kalau punya latar belakang yang tidak sejalan, maka jangan bicara masalah agama. Yang kedua, syarat ikhtilaf yang muktabar yang kedua, tidak boleh menyalahi ijma'. Ikhtilaf yang muktabar tidak boleh menyalahi ijma'. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, fama kana fihi nassun lillahi aw li rasulihi sunnatun aw lil muslimina fihi ijma'un lam yasa ahadan alima min hadza wahidan ayyu khalifah. Perkara yang telah ditegaskan nas sebagai hukum dalam Al-Qur'an, sebagai hukum Allah, atau ada sunnah tegas dari Nabi SAW, atau ada ijma' di kalangan kaum muslimin, maka tidak boleh bagi siapapun yang mengetahui salah satu dari tiga ini untuk menyalahinya. Maka tidak boleh mengatakan sesuatu yang di situ ada yang di situ ijma' atau bertentangan dengan ijma'. Baik. Syarat yang ketiga, tidak keluar dari lingkup perbedaan pendapat ulama sebelumnya. Tidak keluar dari lingkup perbedaan pendapat ulama sebelumnya. Dalam arti jangan membuat pendapat yang baru. Jangan membuat pendapat yang baru. Saya kutipkan keterangan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam risalah ila ahli Thaghr, wa ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin ay yakhruja an aqawilis salaf fima ajma'u alaihi wa amma ikhtalafu fihi aw fi ta'wilih. Para ulama sepakat tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari pendapat-pendapat salaf yang telah mereka sepakati, dan tidak boleh keluar dari ruang lingkup perbedaan para ulama salaf atau dalam takwil yang mereka sampaikan. Li'annal haqqa la yajuzu ay yakhruja an aqawilihim, karena kebenaran tidak boleh keluar dari pendapat para salaf. Misalnya begini ya, dalam masalah A, di kalangan para ulama ada 3 pendapat. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan haram, satu mengatakan boleh. Berarti kalau kita urutkan haram, makruh, boleh. Sudah? Dalam masalah A, para ulama beda pendapat, ada 3. Haram, makruh, boleh. Sudah? Tayyib. Boleh enggak ada orang generasi setelahnya beristihad lalu dia menyampaikan pendapat, menurut saya A ini sunnah, padahal para ulama sebelumnya mereka hanya punya 3 pendapat. Kalau enggak haram, makruh, boleh. Ada yang berpendapat sunnah. Sudah? Maka pendapat yang keempat ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika salaf telah berpendapat 3 ini, berarti mereka sepakat, mereka ijma', tidak ada pendapat yang keempat. Saya ulang ya. Jika para ulama salaf berbeda pendapat menjadi 3, dan tidak ada satupun di antara mereka yang berpendapat keempat, maka ya berarti mereka sepakat tidak ada pendapat yang keempat. Mafhum insyaallah? Baik.
Contohnya apa Pak? Misalnya, contoh ya, rokok misalnya ya, rokok. Memang kita mengakui, boleh kita sebutkan Ustaz ini ya? Atau ganti tema, ganti contoh. Misalnya, contohnya rokok ya. Kita mengakui ada salah satu di antara sebagian ulama yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat boleh. Memang kita mengakui ada ya. Sudah? Dan mayoritas jamaahir mengatakan haram. Jamaahir mengatakan haram. Tiba-tiba ada salah satu santri yang mengatakan, setelah saya melakukan tahqiq dari buku-buku para ulama dan melalui perenungan yang mendalam, tengah malam, maka saya membuat kesimpulan bahwa untuk rokok hukumnya sunnah. Nah ini tidak boleh, karena berarti dia keluar dari 3 pendapat yang ada. Ketika mereka sudah mengatakan 3 pendapat ini, berarti tidak ada pendapat yang keempat. Ijma' tidak ada pendapat yang keempat. Waliyadzubillah, ada sampai sebagian orang yang mengatakan demikian dan dia melakukan plesetan terhadap ayat. Dan ini tindakan yang sangat berbahaya dalam Islam. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Artinya apa? Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, tapi dia plesetkan dengan merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Jadi yang merokok jama'i. La haula wala quwata illa billah. Nah ini tidak boleh. Karena itu jika sudah ada 3 pendapat dan tidak ada yang keempat, maka terlarang untuk mengambil atau memilih pendapat yang berbeda. Walhamdulillah. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir. Catatan yang terakhir, ikhtilaf bukan dalil. Ikhtilaf itu bukan dalil. Jadikan ini sebagai prinsip. Ada banyak orang ketika diingatin, Mas ini tidak boleh loh Mas, ini dilarang. Kan masih ada khilaf. Nah, kan masih ada ikhtilaf. Terus kenapa? Berarti boleh kalau masih ada ikhtilaf. Dan umum seperti itu di masyarakat awam. Bahkan termasuk di antara mereka yang sudah punya semangat untuk Islam ya, kemana-mana kadang bawa bendera Islam, kadang bawa bendera Palestina, kadang bawa bendera yang tulisannya la ilaha illallah. Tapi ketika dia diingetin dengan satu masalah tertentu, dia beralasan kan ini masih ikhtilaf, masih boleh. Sehingga mereka jadikan ikhtilaf sebagai dalil. Padahal ikhtilaf bukan dalil. Apa dalil kalau ikhtilaf bukan dalil? Apa dalil kalau ikhtilaf bukan dalil? Dan bahkan ikhtilaf butuh dalil. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah karena dia menyadari bahwa kebenaran dari Allah hanya satu, dan beriman kepada hari akhir karena dia menyadari pendapat apapun yang aku pilih nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka tidak ada istilah bahwa ketika ada perbedaan pendapat orang bebas untuk mengambil apapun, bahkan sampai ada yang lebih parah lagi, nanti kalau benar saya dapat pahala, kalau salah saya nanggung dosa kiainya. Kalau ada perbedaan pendapat bebas milih, kalau benar dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa ustadznya atau kiainya. Wah kok enak bener jadi orang awam, nek ngono milih jadi wong goblok masalah agama. Karena kemana pun dia ngikuti kan bebas dari dosa. Dan ini prinsip yang keliru di masyarakat. Anda memilih sebuah pendapat, bersiaplah untuk dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan ketika beliau memilih Imam Malik sebagai guru, beliau mengatakan raditu bi Malikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku telah ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan
Allah. Sehingga beliau siap kalau ditanya oleh Allah, kenapa mengambil pendapatnya Imam Malik, kenapa berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i siap untuk menjawabnya. Karena melihat bagaimana gurunya yang begitu komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah ala manhaj para sahabat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Biar ada kenangan dengan Insyaallah. Betul. Ini panitia menyediakan hadiah. Panitia. Seperti ini. Buku fikih bermadhab. Sebenarnya pembahasan tentang masalah fikih ikhtilaf masih ada beberapa catatan yang belum bisa kita angkat mengingat keterbatasan waktu. Bagi yang punya buku ini nanti bisa dibaca ya. Ada pembahasan tentang itu. Tayyib. Ada yang mau buku ini? Pertanyaannya. Sebutkan 4 redaksi doa iftitah yang dihafal. Masya Allah. Boleh santri yang jawab, Ustaz? Ya. Fadhal. Fadhal nih tadi yang angkat pertama. 1. Tayyib. Yang kedua. Allahumma ba'id baini. Yang ketiga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang satu belum. Berarti sampulnya dibusuk ya? Oh, ganti. Yang lain silakan. 4 doa iftitah, 4 redaksi. Tafadhal. Kum. Ya rajul. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka. Selanjutnya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Selanjutnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Selanjutnya yang keempat. Allahumma ba'id baini. Ini enggak hafal depannya aja kan? Lanjutannya hafal kan? Masya Allah. Saya menjamin lanjutannya hafal ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, kenangan dari penulisnya langsung. Ya, nanti minta tanda tangan. Dari gurunya ya kalau tanda tangan. Betul. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam ikhtilaf tanawu. Manil awal? Ini tadi kan yang pertama. Tafadhal. Kum ya rajul. Gak boleh lihat. Dikumpulkan, maksudnya disatukan, betul. Nah, dihapus oleh Nabi SAW. Yang kedua, Masya Allah, bukan yang kedua dihapus dengan ijma' sahabat. Kemudian yang kedua, ada yang masih dikumpulkan, ada yang masih diamalkan di antara khilaf-khilaf tersebut. Diberlakukan. Iya, Bukan diamalkan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Masya Allah. Betul. Selanjutnya, ada yang punya utang riba? Santri utang riba enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Utang SPP paling. Masya Allah. Tayyib, nanti bisa diselesaikan setelah membaca buku ini ya. Pertanyaannya, sebutkan
macam-macam ikhtilaf tadad. Nah, yang pertama tadi. Tafadhal kum. Ini berarti punya utang SPP ini, semangat ya. Yang pertama, Boleh berdiri? Ya Abdullah, fadhal kum ya Abdullah. yang pertama perbedaan pendapat karena semangatnya untuk mencari kebenaran Masya Allah. Ya, itulah perbedaan pendapat yang muktabar terjadi. yang terjadi karena ijtihad. Perbedaan pendapat karena semangat mengikuti kebenaran, itu perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Di kalangan para ulama. Ahlus Sunnah. Nah, kemudian yang kedua, Perbedaan pendapat yang terjadi karena penyimpangannya seperti ahlul bidah yang tidak dasar dalil. karena latar belakang syubhat, racun pemikiran. Baik. Perbedaan pendapat jenis yang pertama ada berapa? Ada dua. Satu. Masya Allah. Baik. Saya lengkapi ya. Mu'tabar dan Yang muktabar sama yang ghair ghairu muktabar. mu'tabar. Barakallahu fiikum. Mau minyak wangi atau minyak telon? Minyak wangi. Alhamdulillah. Ini diganti hadiahnya ya karena tidak lengkap. Masya Allah. Tadi juga ada yang belum lengkap tuh. Oh, sip. Nah, ini. Nah, Masya Allah. tape Tayyib. masih ada. Masih ada hadiahnya yang masih banyak ya. Baik. Sebutkan dalil bahwa ikhtilaf merupakan sunnatullah. Mana Ustaz? Ikhtar wahidah. Yang jauh atau yang dekat ini? Iya, sini sudah sering ini. Sini saat. Oh, tayyib. Masya Ini, Allah. Ini. baju biru. Baju biru, Ayo. baju biru. Tonton. Nah, Ya. tonton. Ya, antum. Berdiri. Nah. wala yazaluna mukhtalifina hatta illa man rahima rabbuk. Masya Allah. Yang satu, yang kedua. Ini dalil-dalil Al-Quran, dalil hadis. Hadis Irbad bin Sariyah. Tanaza'tum Innahu may ya'ish minkum innahu may ya'ish minkum fasayara ba'di. fasayara ikhtilafan katsiran. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Masya Allah. Selanjutnya, sebutkan perbedaan antara istilah khilaf dan ikhtilaf. Ini semangatnya. Fadhal. Bisa berdiri? Pinjam mikrofonnya. Fadhal. Perbedaan yang pertama, ikhtilaf itu lahir dari perbedaan yang didasari dengan dalil. Ya, Sedangkan baik. yang kedua, khilaf itu didasari dari yang tidak berdasarkan dengan dalil. Adapun yang kedua, ikhtilaf itu dari sesuatu yang hak, sedangkan khilaf selainnya Selainnya hak. berangkat dari pemikiran yang Yang naam, bid'ah. yang bid'ah. Barakallahu fiik. Terakhir. Hadiah yang terakhir. Hadiah yang terakhir. Nah, tadi kita sebutkan perkataan dari Qatadah berkaitan dengan keutamaan mempelajari ikhtilaf. Ini semuanya santri yang selain santri ada yang Ya. angkat tangan selain santri dan bukan ustadz ya. Tafadhal Pak, Masya Allah. Nah, bukan santri kan? Bukan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Qatadah, barang siapa yang tidak mengenal hilaf atau tidak mengenal ikhtilaf, maka belum mencium harumnya belajar fikih di dalam agama. Belum lam yashum raihatal fiqhi bi anfihi, belum Dengan mencium hidungnya. dengan hidungnya. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Dari mana Pak? Dari Prupuh. Oh.
Dekat ya. Baik. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, alhamdulillah, ikhwan, akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai sudah acara kita pada sore yang berbarokah ini ya, bersama Ustadzuna Amin Nur Bais dengan tema fikih perbedaan pendapat. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga kita semakin dewasa dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.